Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai peluang dari suatu fungsi distribusi variabel acak kontinu. Jadi di sini diberikan fungsi variabel acak kontinu tapi yang kumulatif. Kita tahu di sini kalau kumulatif simbolnya dari F kapital gitu ya. Nah, di sini ditanya peluang X sama dengan 3 atau X sama dengan 6, atau ini berarti nanti ditambah tepat di titik 3, berarti F kecil, di sini F3 ditambah F6. Nah, di sini yang diketahui adalah fungsi kumulatifnya. Ini fungsi kumulatifnya diketahui, berarti kita harus membuat fungsi distribusi peluangnya atau F kecilnya. Nah, di sini nanti di sini ada 4 ya, 1 2 3 4, berarti nanti di sini ada 3. 0 itu untuk X yang lain. Terus nanti di sini ada dari 2 sampai 5 itu turunan dari, kalau F besar ke F kecil berarti turunan ya, turunan dari fungsi yang pertama. Terus dari 5 sampai 10 itu nanti turunan dari fungsi yang kedua ini. Kita turunkan dulu satu-satu. Yang pertama ini ada 1/24. Ini 1/24-nya saya keluarkan. Terus kita turunkan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. X kuadrat turunannya 2X. Min 4X turunannya 4. Berarti di sini dapat 2X min 4/24, atau kalau kita bagi 2 semua, X min 2/12. Ini masuk sini. Nah, untuk yang kedua, yang fungsi di bawahnya berarti turunan dari yang fungsi yang kedua ini. Di sini ada 1/40. Turunan dari 20X itu 20. Min X kuadrat itu turunannya min 2X, min 60 turunannya 0, berarti sudah sampai sini saja, berarti 20 min 2X per 40, atau kalau kita bagi 2 semuanya 10 min X per 20. Ini adalah fungsi distribusi peluangnya. Nah, sekarang ditanya F3 ditambah F6. Kita lihat yang ditanya itu F3. F3 berarti kita harus tentukan batasnya itu, F3 itu ada di sini. Ini batasnya dari 2 sampai 5, berarti 3 ada di dalam sini, di antara interval sini, berarti kita pakai fungsi yang atas. Berarti F3 itu X-nya kita ganti 3. 3 dikurangi 2 dibagi 12. Ditambah F6. F6 kita tidak bisa pakai fungsi yang ini lagi karena intervalnya hanya untuk 2 sampai 5. Sedangkan 6 itu ada di interval sini. Berarti fungsinya pakai yang bawah. Berarti 10 dikurangi 6 dibagi 20. Ketemu yang di sini 1/12 ditambah 4/20. Ini kalau di jumlah berarti ketemu yang ini disamakan penyebutnya jadi 60 gitu ya, semuanya ini kali 5 ditambah ini kali 3 jadi 60, atasnya juga kali 3 12, berarti ketemu 17/60. Jawabannya C. Kita lihat bentuk lain, masih untuk menentukan nilai peluang ya. Nah, di sini ada diberikan fungsi distribusi peluangnya. Berarti F kecilnya yang diberikan ya di situ. Nah, ditanya di sini tuh peluang dari min 1 sampai 1. Berarti nanti yang ditanya itu peluang besar atau peluang kumulatifnya ya. F besar dari 1, yang belakang ini kan dari min 1 sampai 1, berarti kita hitung dulu yang 1 ke kiri dikurangi dengan yang min 1. Nah, gini.
Nah, seperti ini. Di sini kita tidak punya fungsi kumulatifnya, berarti harus dicari dulu fungsi kumulatifnya. Berarti nanti fungsi kumulatifnya ada 3. Di sini batas pinggirnya min 2, berarti nanti kalau di bawahnya min 2 itu nilainya 0, batas atasnya 2, berarti kalau di atasnya 2 itu nilainya 1. Nah, di sini untuk yang min 2 sampai 2. Kalau dari F kecil ke F besar, dari fungsi peluang ke kumulatif, berarti diintegralkan. Berarti kita integralkan sekarang integral dari 3/16x kuadrat. Untuk batas bawahnya min 2, batas atasnya tertentu. Kita tulis saja M misalkan. Nah, ini kita integralkan 3/16. Pangkatnya pangkat 2, jadi nambah 1, jadi pangkat 3. Di sini 1/3, batasnya min 2 sampai M. Ini bisa kita sederhanakan, diperoleh 1/16 X pangkat 3, batasnya min 2 sampai M. Kita ganti X-nya dulu dengan M, kemudian dikurangi dengan X-nya diganti dengan min 2. Diganti M dulu, ketemu M pangkat 3/16, dikurangi, diganti dengan min 2. Min 2 dipangkatkan 3 min 8/16. Nah, itu minus ketemu minus, bisa dijumlah jadi plus, berarti di sini sudah sama penyebutnya, jadi M pangkat 3 plus 8/16. Ini masuk ke sini, jadi X pangkat 3 plus 8/16. Ini adalah fungsi kumulatifnya. Kemudian yang ditanya itu F1 dikurangi F-1. Kita lihat nilai min 1 dan 1 itu ada di dalam interval ini. Berarti semuanya kita pakai fungsi yang di tengah ini. Karena nilai min 1 ada di dalam interval ini, 1 pun ada di dalam interval ini. Sekarang tinggal kita ganti X-nya dengan angka yang diminta. Kalau F1 berarti diganti X-nya dengan 1. 1 pangkat 3 tambah 8/16 dikurangi. X-nya diganti dengan min 1. Min 1 pangkat 3 plus 8/16. Di sini 1 tambah 8 berarti 9/16 dikurangi. Ini min 1 pangkat 3 itu min 1 tambah 8 itu 7/16. Ketemu 2/16. Seperti itu jawabannya B. Kita lihat lagi untuk soal yang lain gitu biar semakin mantap gitu, biar semakin lancar ya. Nah, sekarang diketahui fungsi distribusi peluangnya. Seperti ini, yang ditanya peluang X lebih besar dari 1. Sedangkan kita tahu yang namanya kumulatif itu adalah penjumlahan dari kiri. Berarti dari 1 gini. Nah, seperti itu. Kalau ditanya lebih besar dari 1, berarti nanti 1 dikurangi yang ditanya yang di sebelah sini, berarti 1 dikurangi F besar 1, karena nilai peluang semua itu bernilai 1. Dari pinggir sampai pinggir ya, dari ujung sampai ujung itu nilainya 1. Nah, kalau yang ditanya itu ke kanan, karena kumulatif itu yang kita punya itu ke kiri, berarti 1 dikurangi F besar 1. Ini kita belum punya fungsi kumulatifnya, berarti kita buat Fx-nya seperti ini. Ini sambil latihan membuat dari fungsi distribusi peluang ke fungsi kumulatif ya. Berarti di sini nanti ada 3. Yang di sebelah kiri itu berarti pinggirnya min 2 ya. Berarti di sini lah kalau lebih kecil dari min 2. Paling pinggir kanan 2, berarti kalau lebih besar dari 2. Nah, yang di sini di antara min 2 dan 2. Yang di bawah min 2 itu 0, yang di atas 2 itu 1. Nah, yang di sini adalah integral dari fungsi yang diketahui di sini.
berarti integral dari 3/16 X kuadrat untuk batasnya min 2 sampai katakanlah M, batas tertentu. Kita integralkan, kita tulis dulu ini. Nah, X-nya pangkat 2 jadi pangkat 3, di sini 1/3. Ini bisa disederhanakan jadi 1/16 X pangkat 3 untuk batasnya min 2 sampai M. Masukkan dulu M-nya, berarti M pangkat 3/16 dikurangi, masukkan min 2-nya. Min 2 pangkat 3 itu min 8, berarti di sini plus 8/16. Diperoleh X pangkat 3 plus 8/16. Itu adalah fungsi kumulatifnya. Nah, sekarang kalau kita mau cari lebih besar dari 1, berarti 1 dikurangi F1. F1 ada di interval sini. Berarti kita pakai fungsi yang tadi sudah kita cari ini ya. Berarti di sini didapat X-nya diganti dengan 1. 1 pangkat 3 plus 8/16. 1 dikurangi ini 1 ditambah 8, 9/16. Ini samakan penyebutnya, jadi 16/16 min 9. Diperoleh 7/16. Ini jawabannya. Oke, kita lihat lagi bentuk yang lain. Nanti kita bahas berapa gitu, 4 apa 5 gitu ya. Nah, ini kita lihat bentuk yang lain. Di sini diketahui fungsi distribusi peluangnya, bukan kumulatif ya, distribusi peluang, karena di sini F kecil. Oke, yang ditanya peluang dari 0 sampai 2, berarti F besar 2 dikurangi F besar 0. Jadi dari 0 sampai 2 gini ya. Nah, ini dulu dikurangi ke kiri, seperti itu. Nah, berarti kita butuh fungsi kumulatifnya. Nah, kita cari dulu fungsi kumulatifnya. Oke, di sini berarti nanti ada 3. Batasnya min 1 sama 1. Berarti yang di kirinya min 1 sama yang di kanannya 1. Ini masing-masing 0 dan 1. Nah, kita akan cari yang di antara min 1 dan 1. Oke, sekarang ini berarti kita integralkan. Saya tulis di sini, berarti integral dari setengah X ditambah setengah. Ini kan masing-masing punyanya per 2 ya, berarti X per 2 atau setengah X, terus sama setengah. Batasnya dari min 1 sampai batas tertentu, kita katakan M. Kita integralkan, ini setengahnya tulis dulu, ini pangkatnya 1, jadi pangkat 2, di sini 1/2. Nah, setengah X, ini nggak ada X-nya, tidak ada X-nya, berarti tinggal tambah X. Dari min 1 sampai M, yang ini nih 1/4 ya. Nah, yang pertama kita ganti M-nya kita ganti X-nya dengan M. Berarti M kuadrat per 4 ditambah M per 2. Dikurangi, kita ganti X-nya dengan min 1. Berarti min 1 pangkat 2. 1/4 ditambah, ini X-nya diganti min 1. Min 1/2. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita hitung. Nah, di sini samakan penyebutnya aja ya, jadi 4 semua. Berarti M per 4, di sini ada, ini M kuadrat ya, 2M per 4, ini saya jadikan per 4. Terus ini min 1/4, minusnya perkali ke sini. Nah, ini minus ketemu minus, berarti plus. Plusnya 1/2, berarti 2/4. Seperti itu. Nah, terus sekarang sudah sama penyebutnya, berarti tinggal M kuadrat plus 2M.
Ini min 1 tambah 2, berarti plus 1, semuanya per 4. Itu fungsi kumulatifnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti jadi x kuadrat plus 2x plus 1 dibagi 4. Ini adalah fungsi kumulatif untuk rentang min 1 sampai 1. Nah, sekarang kita ke soalnya tadi. Soalnya tadi ditanya f besar 2 dikurangi f besar 0. Berarti f besar 2 itu nilainya 1. Kenapa? Karena 2 itu lebih besar dari 1. Ada di rentang yang terakhir ini. Berarti dikurangi 0. 0 ada di rentang yang tadi sudah kita cari. Berarti di sini ya, dikurangi x-nya diganti dengan 0. 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1 per 4. 1 dikurangi, ini 0 kuadrat itu 0, 2 kali 0 juga 0, dikurangi 1 per 4. Samakan penyebutnya, sini 4 per 4, 1 itu 4 per 4, dikurangi 1 per 4. Ketemu 3 per 4. Ini jawabannya. Lagi, oke, kita lihat lagi bentuk yang lain. Nah, di sini ada fungsi distribusi peluang, bukan kumulatif ya, peluang lagi, f kecil. Pertanyaannya peluang dari 1 sampai 3, berarti f3 dikurangi f kumulatif 1. Kita belum punya fungsi kumulatifnya, berarti kita buat di sini f kumulatifnya. Fungsi kumulatifnya berarti di sini pinggirnya 2 dan 4, berarti di bawah 2 sama di atas 4. Di bawah 2 itu nilainya 0, di atas 4 nilainya 1. Kita akan cari yang di antara 2 dan 4 dengan cara mengintegralkan fungsi yang diketahui. Oke, kita integralkan sekarang. Integral dari x per 10 ditambah 2 per 10. Dari batasnya itu 2 sampai batas tertentu kita katakan M. Oke, ini kita integralkan. 1/10-nya kita tulis dulu. Ini x pangkat 1. Berarti integralnya jadi pangkat 2 nambah 1. Di sini 1 per pangkatnya. Nah, seperti ini. Terus ini tidak punya x, jadi di sini tambah x1. Batasnya dari 2 sampai M. Oke, sekarang kita lihat, kita masukkan angkanya M dulu, kemudian kita kurangi dengan 2. X-nya diganti 2. Sekarang X-nya diganti M dulu. Berarti di sini M kuadrat per 20. Di sini diganti M ya. M kuadrat per 20 ditambah 2M per 10. Ini kalau X-nya diganti dengan M. Dikurangi, X-nya diganti dengan 2. Nah, X-nya diganti dengan 2, di sini 4. 2 pangkat 2 ya, 4 per 20. X-nya diganti dengan 2, ditambah 4 per 10. Oke, sekarang kita samakan penyebutnya, jadikan 20 semua. Berarti M kuadrat per 20, ini jadikan per 20, 4M per 20, ini ke sini, min 4, nggak ada M-nya ya, min 4 per 20, terus ini ke sini, min 8 per 20, ini jadi 8 karena dikalikan 2, bawah juga dikalikan 2. Oke, sudah semua per 20, berarti tinggal kita tulis M kuadrat plus 4M, di sini min 12 jadinya. Min 4 sama min 8, min 12 per 20. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. Jadikan X kuadrat plus 4X min 12 per 20. Ini adalah fungsi kumulatif untuk yang berada di rentang 2 sampai 4. Nah, sekarang pertanyaannya F kumulatif 3 dikurangi F kumulatif 1
Nah, F kumulatif 3 ada di mana? Dilihat rentangnya ternyata ada di sini. Berarti fungsi yang dipakai yang tengah ini. X-nya diganti dengan 3. 3 kuadrat plus 4 kali 3 dikurangi 12 dibagi 20. Kurangi F kumulatif 1. Kita lihat 1 itu ada di rentang yang sini, di bawah 2. X kurang dari 2 itu pakai nilainya 0. Nah, 1 kan kurang dari 2, berarti dikurangi 0. Karena pakai nilai yang ini. Tidak bisa pakai nilai yang ini. Fungsi yang ini dipakai hanya untuk batas dari 2 sampai 4. Jadi kalau 1 tidak bisa pakai ini. Oke, kita hitung 9 ditambah 12 dikurangi 12, ini 0 ya, dibagi 20. Berarti ketemu 9/20. Ini jawabannya. Oke, kita lihat lagi yang terakhir. Nah, di sini diberikan F kecil atau fungsi distribusi peluangnya, bukan kumulatif. Nah, yang ditanya di sini peluang X sama dengan 4, bukan rentang ya, berarti peluang X sama dengan 4, itu kita nulisnya F kecil 4. Nah, pertanyaannya sudah sesuai dengan fungsinya. Bukan yang kalau F peluang X kurang dari 4, nah berarti ini baru F besar 4. Nah, ini F X sama dengan 4. Sama dengan 4 berarti F kecil 4. Distribusi peluang langsung. Peluang biasa ya, berarti pakai fungsi yang ini, tidak perlu diubah ke fungsi kumulatif. Nah, di sini ditanya X-nya 4. Berarti kita tidak bisa pakai nilai yang ini, karena nilai sepertiga itu hanya dipakai untuk rentang 0 sampai 3. Berarti peluang X sama dengan 4 itu atau F4 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena X-nya selain dari rentang 0 sampai 3. Berarti jawabannya 0. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami materi menentukan peluang untuk variabel acak kontinu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.